Pasal ke-14 ini adalah adab tidur. Saking sempurnanya agama Islam, saudaraku seiman, sampai semuanya diatur. Dan makan, minum, berpakaian, semua ini termasuk hal yang rutin sekali dikerjakan setiap hari dan kebutuhan dasar. Makanya Islam datang mengatur tata caranya dan bagaimana perbuatan-perbuatan yang dasarnya dibebankan oleh Sang Pencipta Allah kepada setiap orang di antara kita, selalu lapar untuk butuh makanan, selalu haus untuk butuh cairan, selalu capek, letih, sakit untuk membutuhkan istirahat. Maka itu Allah SWT sudah aturkan semua. Bagaimana caranya sesuatu yang telah dibebankan kepada kita itu menjadi nilai pendekatan diri kepadanya Sang Pencipta Allah. Dan itu sebabnya kenapa dikemaslah sebuah tema namanya adab tidur. Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullah berkata, seorang muslim berpandangan bahwa tidur itu bagian dari karunia dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sebagaimana difirmankan di dalam surah Al-Qasas ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan karena rahmatnya lah Allah Subhanahu wa taala, Dia jadikan untuk kalian malam dan siang. Malam supaya kalian beristirahat, dan siang supaya kalian mencari dari karunia-Nya, bekerja. Dan semua itu agar kalian bersyukur kepadanya. Juga dalam surah Naba ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu betul-betul untuk istirahat. Jadi memang tidur adalah salah satu tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali ayat yang membahas masalah malam dan siang, masalah tidur dan istirahat. Semua itu menjelaskan, dan ini diantaranya Allah jadikan istirahat memang atau tidur itu bagian daripada kebutuhan manusia. Tentu tidur ini teman-teman sekalian punya hukum-hukum syar'i dalam agama kita ya. Salah satu yang tidak terkena hukum adalah orang yang tidur. Karena dia lagi istirahat dan dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Makanya kata Nabi SAW, diangkat pena catatan amal dari 3 orang. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sadar, dan orang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau ada orang lagi tidur, suami istri misalnya, dia mimpi berantem lalu dia tonjok istrinya. Contoh saja. Contoh. Jangan dilakukan. Kemudian istrinya mati gara-gara tonjokan itu. Misal. Kena hukum gak suaminya? Asal tidur benar ya. Jangan begitu habis tonjok terus pura-pura tidur. Atau mungkin istrinya sebaliknya. Tidak sadar dalam keadaan tidur, karena kadang-kadang ada orang ngigau, gak sadar, dia mimpi berantem. Atau mungkin seorang ibu lagi nyusui anaknya, dia lagi tertidur, banyak anak-anak bayi meninggal, ya, tertekan dengan payudara ibunya misalnya. Atau yang semisalnya lah, ya, semisalnya. Termasuk bunuh diri haram. Tapi ada orang lagi tidur, dia tidak sadar, dia jalan jatuh dari teras rumah misalnya. Maka semuanya itu terlepas dari hukum. Ya. Karena memang dijadikan tidur untuk istirahat. Tidur juga ini teman-teman sekalian sebuah keajaiban. Karena kita terletak di atas ranjang kita atau di tempat tidur kita. Namun di dalam tidur kita bisa bermimpi menyaksikan banyak hal. Mungkin seseorang di antara kita mimpi membawa pesawat. Mungkin lagi perang. Ya. Atau mungkin orang mimpi biologis. Padahal sebenarnya dia tidak. Mimpi junub. Yang ketawa bujang ini ya. Saya cuma kasih contoh-contoh. Dan dia di atas ranjangnya. Dan kadang-kadang subhanallah pada saat seseorang lagi mimpi sesuatu yang menggembirakan dan ada yang membangunkan dia, dia menyesal kenapa dibangunin. Atau sebaliknya, dia mimpi buruk.
Mungkin dia akan dibunuh oleh orang, mungkin dia masuk ke neraka, mungkin segala macam. Lalu kemudian ada yang bangunkan dan dia berterima kasih karena orang itu membangunkan dia. Dan seperti seakan-akan nyata. Dan Nabi SAW memang menyebutkan tidur itu punya bekas. Artinya sering kali yang terjadi itu bisa benar. Makanya Nabi SAW dikatakan dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Aisyah berkata radhiyallahu anha, kalau Nabi SAW bangun tidur sering mengusap bekas tidur dari wajahnya alaihissalatu wassalam, ya. Dan beliau memerintahkan para sahabat melakukan itu. Tidur juga teman-teman sekalian terjadi prosesi keluarnya ruh, tapi bukan seperti keluarnya pada saat meninggal, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya kematian, ya. Dalam ayat Al-Quran juga begitu disebutkan. Allah SWT menjelaskan kalau orang lagi tidur maka dia akan mengembalikan ruh orang yang masih hidup dan dia menahan orang yang akan meninggal dunia. Seperti itulah, ya. Jadi memang tidur sebuah tanda-tanda keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada kita. Dan ulama mengatakan tidur bisa dijadikan pelajaran tentang terjadinya hari kiamat. Artinya kita nanti pada saat meninggal dan dihadirkan di mahsyar, dibangkitkan, kemudian masuk ke surga dan neraka, di situ kita akan seperti orang yang sedang mimpi dan terbangun. Oh ternyata ini dulu yang saya lalui. Histori hidup saya dari A sampai Z, inilah dia. Gitu. Sebatas itu saja. Gitu. Maka ini memang betul-betul keajaiban. Makanya Allah mengatakan ini adalah agar kalian bersyukur. Itu tanda-tanda kebesarannya Allah. Gitu kan. Semua ini adalah hal yang perlu dijadikan ibrah dan pelajaran bagi setiap muslim. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, lanjutan paragrafnya, istirahatnya manusia di malam hari setelah kesibukannya sepanjang siang hari merupakan hal yang dapat membantu kehidupan jasmaninya. Jadi istirahat di malam hari begini itu adalah sebuah ibadah dan justru kesehatan. Saya pernah duduk dengan seorang dokter senior, beliau sudah meninggal rahimahullah berapa bulan yang lalu. Umurnya sudah 80 sekian. Rupanya dia sering ngikutin ceramah kita di YouTube. Kemudian ngobrol, hadir di pengajian saya terus ngobrol. Lalu kemudian sampai beberapa penelitian dia secara ilmiah di Amerika, di Jepang, dia punya komunikasi dengan banyak dokter-dokter internasional. Dia bilang salah satunya keajaiban adalah bagaimana Al-Quran menceritakan kalau malam memang waktu untuk istirahat. Dan sebagian ilmuwan mengadakan penelitian. Kalau ada dua orang, yang satu 70 tahun, yang satu 70 tahun, dan ditemukan yang satu, si A dan si B misalnya. Si A ini selalu memaksimalkan waktu malamnya untuk istirahat, dan yang si B suka begadang, akan ditemukan si A jauh lebih sehat, jauh dari penyakit. Ya. Lebih awet muda, lebih ini, lebih itu, segala macam poin yang disebutkan sama dia. Dan memang ternyata gelapnya langit ini memang untuk istirahat. Makanya juga ini dihubungkan dengan masalah itu kalau secara medis ya, jasmani sebagaimana disebutkan di sini. Saya kasih contoh tadi penelitian itu. Sementara dari sisi hukum syar'i sendiri, hampir seluruh buku-buku hadis menyebutkan tentang bab khusus, di antaranya Abu Daud rahimahullah, bab khusus bab nahi anis samr, larangan untuk begadang. Jadi orang membuang-buang waktu di malam hari tanpa ada hal yang bermanfaat, maka itu dilarang. Disebutkan dalam banyak athar bahwasanya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum majma'in tidak begadang kecuali hal-hal yang darurat. Di antaranya takziah, menyampaikan wahyu, majelis ilmu, kalau wahyu turun di malam hari selepas Isya, atau menyambut tamu yang sedang datang, atau orang yang ditugaskan untuk berjaga-jaga, ya. Selain daripada itu semuanya istirahat. Dan saya sudah pernah sampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seringkali selesai lepas Isya, habis sholat Isya, ba'da Isya, bubar dari masjid. Di zaman Nabi SAW sampai khilafah beliau selalu bawa cambuk di jalanan. Kalau dia temukan ada orang-orang muslim lagi kumpul, ditanya, kenapa kalian kumpul? Kalau jawabannya takziah, silaturahim keluarga, udzur syar'i, maka dibiarkan sama Umar. Tapi kalau mereka cuma ngobrol-ngobrol kosong, dicambukin. Sambil Umar berkata, apakah kalian begadang di sini, ya, membuang-buang waktu sehingga sholat malam kalian dan subuh kalian terlalaikan? Ya.
Maka tidur sebenarnya yang paling sehat itu di awal malam. Ya. Tentu Nabi SAW dalam hadis yang lain disebutkan membenci atau tidak menyukai tidur habis maghrib. Ya, ini tentu hikmah-hikmah yang antaranya takut kehilangan isya dan seterusnya. Tapi Nabi SAW melarangnya secara umum. Tapi selepas isya itu sudah masuk dalam anjuran. Dan kita dianjurkan sepertiga malam, 2 jam, 3 jam sebelum subuh justru bangun untuk sholat tahajud karena waktu mustajab. Dan subhanallah orang-orang yang kena penyakit jantung, dikhawatirkan stroke, ini umumnya kalau terapi-terapi di rumah sakit biasanya di jam-jam ini disuruh bangun. Jam 2 malam. Mereka jalan-jalan di teras kamar sampai menjelang subuh. Karena rupanya jam-jam seperti ini adalah jam-jam serangan yang sering datang dari penyakit-penyakit itu. Pada saat mereka beraktivitas, bergerak, maka dia bisa aman dari penyakit itu. Kita sudah disuruh bangun. Ya, untuk sholat lagi, bergerak gitu kan. Di waktu-waktu ini. Oleh karena itu teman-teman yang terbiasa dengan begadang ini harus diubah polanya. Kecuali pada udzur-udzur syar'i. Jangan gunakan bahasa teman-teman sekalian, saya tidak bisa tidur. Tidak boleh. Saya bisa tidur, gitu kan? Jangan bilang saya tidak bisa. Bisa insya Allah. Asal mau. Makanya kita pernah bahas di masalah adab makan. Pernah ada sahabat ini tahu orang-orang di zaman itu yang suka dengan kesombongan, kalau makan dengan tangan kiri. Maka dia pun di hadapan Nabi SAW makan dengan tangan kiri. Semua makan tangan kanan. Kata Nabi SAW, makan dengan tangan kananmu. Dia mengatakan, saya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga kau nggak bisa. Semenjak itu betul-betul tidak pernah lagi kedua tangannya nggak bisa dipakai untuk nyuap ke mulutnya. Stroke tangannya. Beda kalau orang memang dasarnya tangannya putus, ada masalah di perban, nggak bisa, mungkin. Kalau enggak boleh, gitu kan? Berarti sebenarnya kita bisa teman-teman sekalian, bukan tidak bisa. Yang penting gunakan kalimat-kalimat positif untuk mengatakan bisa. Saya bisa insya Allah. Mungkin butuh proses 2-3 hari, tapi biasakan. Kalau biasanya kita tidur pagi sampai menjelang duhur diganti, nggak usah tidur di situ. Gitu kan? Sunnah Nabi SAW tidur di 2 waktu. Di waktu kailula itu di siang hari ya. Ada sebagian ulama mengatakan menjelang duhur, jam 11 sampai jam 12 kalau kita sekarang, atau selepas duhur sampai asar. Kata Nabi SAW, berkailulah kalian karena syaitan tidak berkailulah. Riwayat lain atau athar lain, tolonglah solat malam kalian dengan kailulah dan tolonglah puasa kalian dengan sahur. Ya. Ada perintah untuk itu, dan yang satunya adalah di awal malam atau selepas isya, bila seseorang tidak ada udzur syar'i dia beristirahat. Ya. Dikatakan selanjutnya, saya ulangi kembali ya, istirahatnya manusia kata beliau di malam hari setelah kesibukannya sepanjang siang hari merupakan hal yang dapat membantu kehidupan jasmaninya sehat, membantu agar tetap tumbuh dan tetap bergairah sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah Allah jadikan sebagai tujuan hidupnya. Maka mensyukuri karunia ini mengharuskan seorang muslim untuk memperhatikan adab-adab berikut ini pada saat tidurnya. Yang pertama, tidak menunda waktu tidurnya sesudah sholat isya, kecuali karena keperluan darurat seperti mengulangi pelajaran atau ilmu. Seperti kita insya Allah termasuk menuntut ilmu ini, berbincang-bincang dengan tamu, kebetulan ada tamu datang, kita wajib melayani tamu. Atau bercengkrama dengan istri, ini khusus babnya juga boleh. Ya syukurlah orang yang punya istri, yang masih bujang apa boleh buat. Cengkrama dengan mengkhayal saja. Tapi yang jelas termasuk. Jadi kalau ada orang begadang karena istrinya ajak ngomong nggak masalah, nggak berdosa. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, 3 hal tidak termasuk hal yang sia-sia. Artinya berpahala walaupun buang-buang waktu istilahnya. Seseorang yang mencari nafkah, seseorang yang mengurus tunggangan jihadnya, dan cengkeramanya seseorang dengan istri. Maka miskin orang yang tidak nikah. Saya tidak tahu harus nasihat apa lagi. Abu Barzah telah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat isya atau ngobrol sesudahnya. Ini riwayat Bukhari nomor 548 dan Imam Muslim 647. Yang kedua, berusaha untuk tidak tidur sebelum berwudu terlebih dahulu,
Karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila engkau hendak tidur, kata Nabi SAW kepada Al-Bara' radhiyallahu anhu, maka berwudu'lah terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu untuk solat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim 2710. Jangan tinggalkan ini teman-teman sekalian. Mau tidur walaupun malas, berdiri. Wudu dulu. Wudu itu 1 menit. Sebentar. Tapi syaitan selalu bisikan kita, nggak usah lah, udah ngantuk. Nggak, lawan. Ingat, sama syaitan nggak ada negosiasi. Semua bisikan dia negatif, nggak, saya nggak mau. Lawan. Dan sebatas itu kok. Syaitan mudah sekali dikalahkan. Karena kalau kita tolak selesai, dia akan datangkan hila atau tipu muslihat yang lain. Kalau tidak berhasil, gitu kan? Wudu. Apalagi banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah wudu ini. Di antaranya hadis yang dihasankan oleh para ulama hadis, kalau seseorang tidur dalam keadaan berwudu, Allah titipkan malaikat bersamanya di ranjangnya. Dan setiap kali dia bergerak, malaikat tersebut memohonkan ampun untuknya. Hanya dengan wudu, gitu kan? Bersih, suci. Kenapa tidak ini? Dan kata Nabi SAW kepada beberapa sahabat, maukah kalian aku tunjukkan amalan yang paling banyak menghapuskan dosa dan meninggikan derajat di surga? Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, berwudu di waktu-waktu yang dibenci dan memperbanyak langkah-langkah kaki menuju ke masjid. Jadi berwudu di waktu dibenci ini kata ulama termasuk pada saat mau tidur. Males, orang sudah nggak mau, udah ngantuk. Coba dilawan, wudu, gitu kan. Yang ketiga, tentu wudu juga punya keutamaan, sudah banyak kita bahas itu ya. Atau nanti ada bab sholat, kita akan bahas insya Allah ke depannya. Minimal sekali teman-teman, dia akan menjatuhkan dosa-dosa kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang Muslim yang berwudu kecuali akan berjatuhan semua dosa-dosa bersama tetesan air yang terakhir. Kalau dia mengasuh tangannya, berjatuhlah semua dosa-dosa dari telapak tangannya bersamaan dengan tetesan air yang terakhir. Kalau kumur-kumur dengan hidung, jatuhlah dosa dari bulu dan hidungnya. Kalau membasuh wajahnya, jatuh dosa dari matanya, gitu kan? Kemudian kalau dia membasuh kepalanya dari kepalanya, kalau kakinya maka jatuh dari kakinya. Jadi pembersihan dosa. Belum lagi penambahan cahaya pada hari kiamat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara anda. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku yang akan datang sepeninggalku nanti. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana anda mengenal mereka? Sementara ketemunya nanti di mahsyar. Kita akan ketemu dengan Nabi SAW di mahsyar. Sekarang nggak mungkin. Kata Nabi SAW, akan keluar dari tempat mohon maaf, akan keluar dari tempat-tempat wudhu mereka cahaya yang terang. Bukankah seseorang kalau memiliki kuda-kuda kemudian ada di antara kuda-kuda tersebut yang keempat kakinya berbulu putih, bisa dibedakan dengan kuda-kuda yang lain? Kata para sahabat, tentu. Kata Nabi SAW, begitulah mereka akan kelihatan hari kiamat bercahaya dari tempat-tempat wudhunya. Jadi banyak keutamaan. Yang ketiga, hendaknya tidur dimulai dengan miring sebelah kanan badan dan berbantalkan tangan kanannya di pipinya. Tidak mengapa kalau kemudian berbalik ke sebelah kiri badan. Kalau sudah terlanjur tidur nggak ada masalah. Yang penting dimulai dengan sisi kanan. Sebab Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma taji' ala shikkikal ayman." Apabila engkau akan tidur, hendaknya berwudu sebagaimana wudu'mu untuk sholat. Lalu berbalinglah pada sisi lambung kanan tubuhmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 247 dan Imam Muslim 2710. Juga dalam hadis yang lain, "Idza awaita ila firashika wa anta tahirun fatawassad yaminak." Apabila engkau beranjak hendak tidur, hai Bara, sedangkan engkau dalam keadaan suci dari hadas, maksudnya berwudu, maka berbantalkanlah dengan tangan kananmu. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 5047. Tentu ini juga sudah pernah saya ceritakan dan saya ingatkan kembali, seorang anak muda di Amerika yang muslim, salah satu pengurus masjid, dia pernah pergi berobat di salah satu dokter spesialis penyakit dalam, kebetulan beragama Nasrani. Karena dia dapat nomor antri yang terakhir, si anak muda muslim ini pengurus masjid tertidur di kursi.
Dan rupanya dia tidur dengan pola ini. Dia balik sisi kanan, kemudian dia letakkan telapak tangannya di bawah kanan, pipi kanannya. Rupanya dipanggil-panggil nomornya, dia nggak, karena tidur dia nggak sadar. Sampai dokternya menutup tempat praktek, dilihat masih ada pasiennya. Lalu dokter ini heran melihat cara tidurnya anak muda ini. Diperhatikan baik-baik, tidak dibiarkan bangun. Terus saya dokter itu memperhatikan baik-baik, kemudian dia tunggu sampai orang itu bangun. Waktu si muslim ini bangun, kata dokter itu, kau pasien saya? Dia bilang iya. Sebelum kau konsultasi saya mau tanya, kamu ini belajar dari mana cara tidur ini? Kata si muslim itu dengan santainya, ini ajaran agama kami. Kata dokter tersebut, kau yakin belum pernah kau baca dari buku manapun? Dia bilang belum. Saya cuma tahunya ada hadis Nabi kami menyuruh kami tidur di sisi kanan. Maka kata dokter Nasrani tersebut memberikan kesaksian, ketahuilah saya baru mengikuti seminar tentang tidur sehat, dan ternyata penelitian internasional membuktikan ini adalah cara tidur tersehat. Makanya saya heran kenapa kau sudah tahu, sementara itu belum disebarluaskan gitu. Dia tidak tahu kalau sudah 1400 tahun yang lalu. Hanya antum saya nggak mau praktekin nih. Tidurnya macam-macam, tengkurap lah, balik kiri lah. Ya. Jazakallah khair. Gitu Marwan ini hilang terus di bawah. Sini ente duduk. Banyak orang begitu jadi panitia, pura-pura sibuk padahal tidak dengar ta'lim. Nah, tidak boleh. Itu peringatan, mana nggak ghibah di depan kan? Bagus gak dikasih perhatian khusus gitu? Ya semuanya berharap. Salaman dulu. Yang keempat, jangan tidur dengan badan tengkurap di malam ataupun siang hari. Karena diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaha dij'atun ahlin nar. Sesungguhnya berbaring dengan tengkurap adalah berbaringnya penghuni neraka. Hadis ini riwayat Ibnu Majah nomor 3724. Ya. Tentu beda di sini teman-teman sekalian kalau orang dalam keadaan berobat ya. Jadi dia harus berobat, ada luka di belakang, harus diperiksa oleh dokter, dia harus tengkurap, itu lain. Yang dimaksud adalah tidur dalam kondisi santai, dia butuh istirahat, ini nggak boleh sama sekali. Ya. Termasuk anak-anak diingatkan kalau yang punya anak-anak kecil, karena ini biasanya syaitan subhanallah sudah menggoda anak kecil kita dengan sering tengkurap atau makan tangan kiri. Saya perhatikan beberapa anak yang Allah karuniakan kepada saya selalu begitu subhanallah. Jadi walaupun kita kasih makanan dengan tangan kanan, nanti dipindahin ke tangan kiri. Jadi kita harus awasin terus. Ya, karena syaitan sudah membiasakan, nanti hanya muncullah istilah kidal. Kalau dalam Islam nggak ada kidal-kidalan. Karena otak kiri lebih dominan lah, otak kanan dominan. Nggak ada, syariat mengatakan tidak ada tangan kiri. Dipakainya hanya untuk sesuatu yang memang membersihkan diri, cebok dan seterusnya. Begitu dalam hadis. Dan tangan kanan digunakan untuk kegiatan yang mulia. Sudah begitu ya, perintah agama kita. Juga dalam hadis yang lain atau riwayat lain kata Nabi SAW, innaha dij'atun la yuhibbuhallah. Sesungguhnya berbaring dengan tengkurap itu merupakan cara berbaring yang tidak disukai oleh Allah. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2768. Ya. Jadi ini jelas sekali tidak boleh tengkurap. Ya. Kalau masalah balik sebelah kiri, itu memang tidak ada lafaz khusus melarang balik ke sebelah kiri. Tetapi ulama mengatakan minimal dia bertolak belakang dengan anjuran untuk balik sisi kanan. Ya. Dan kita tahu bahwasanya sisi jantung ataupun hati manusia ada di sebelah kiri. Kalau dia tidur di sebelah kiri, dia seperti menekannya. Ya. Kalau di sisi kanan tidak, berbeda. Dan ada penelitian juga, diadakan penelitian oleh beberapa ilmuwan muslim, kalau tidur di sisi kanan dengan beberapa jam, itu atau tidur di sisi kanan, manfaatnya bisa double ya, dengan waktu yang sama kalau tidur di sisi kiri. Jadi misalnya, balik sisi kanan, tidur 3 jam. Sementara balik sisi kiri 6 jam, itu manfaatnya baru sama. Dengan 6 jam sana, manfaatnya sama dengan 3 jam di sini. Ya, jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan. Tapi yang paling penting adalah kita mengejar pahala yang dijanjikan hanya dengan tidur dan berwudu tadi. Ya. Bisa dijalankan? Baik. Yang kelima, hendaknya mengamalkan zikir-zikir berikut ini. Yang pertama dari poin kelima ini adalah membaca 33 kali seperti habis sholat. Subhanallah,
Alhamdulillah, Wallahu Akbar. Ini dibaca masing-masing 33 kali. Lalu dia membaca 100-nya. Dia menggenapkan 100-nya dan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in, ketika mereka berdua meminta kepada beliau seorang pembantu untuk membantu mereka di rumah. Jadi riwayatnya cukup panjang tentunya, di mana Fatimah datang ke rumah Nabi SAW dan memperlihatkan telapak tangan beliau yang suci, mengatakan, ya Rasulullah, ya, lihatlah telapak tanganku, bagaimana aku mengurus rumah. Jadi karena biasa nyapu, apalah bersihin rumah sendirian semuanya, sehingga akhirnya tangannya jadi keras, ya, dan luka. Maka aku mengetahui Anda memiliki beberapa orang sahaya, karuniakanlah, berikanlah kepada kami 1 atau 2 yang membantu. Maka Nabi SAW waktu itu belum menanggapi. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, pada saat Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum mau tidur di malam hari di musim dingin, kata Ali, tiba-tiba kami mendengarkan seseorang mengetuk pintu. Dan pada saat kami membuka, ternyata dia adalah Rasulullah SAW, yang beliau naik di ranjang kami dan masih terasa dinginnya telapak kaki beliau. Lalu beliau bersabda, inilah kata Nabi SAW, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma idza akhadtuma majja'akuma fasabbiha 33 wahmada 33 wa kabbira 34 fahuwa khairun lakuma min khadim. Maukah kalian aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada yang kalian minta, yaitu apabila kalian telah berbaring di tempat tidur kalian, bertasbihlah kepada Allah 33, bertahmidlah 33, dan bertakbirlah 34. Itu lebih baik daripada kalian, bagi kalian daripada seorang pembantu. Ini riwayat Imam Muslim nomor 2727. Riwayat ini menyebutkan 33, ada riwayat 34, riwayat yang lain menyebutkan 33. Mirip dengan lafaz setelah solat. Jadi ada lafaz yang menyebutkan siapa yang membaca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33 setelah solat dan menggenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Ada riwayat lain yang menyebutkan dan bertasbihlah subhanallah 33, bertahmid alhamdulillah 33, dan bertakbirlah 34. Jadi dua-duanya sama. Dalam riwayat ba'da shalah ada 33 dan 34, khusus takbirnya 34, dalam mau tidur juga begitu. Dua-duanya bisa diamalkan. Di sini sabda Nabi SAW, lebih baik bagi kalian daripada pembantu. Ulama mengatakan secara zahir hadis ini menggambarkan kepada kita tentang manfaat membaca zikir ini. Ya, di antaranya bisa menghilangkan letih, bisa membangkitkan semangat, ya, dalam membaca ini. Jadi teman-teman yang lagi capek, lagi letih, kena kerja, cari nafkah, apa sajalah, lagi malas, baca ini 33 masing-masing. Ini makna daripada lebih baik daripada pembantu, artinya bisa memberikan semangat kalian bekerja tanpa kalian butuh pembantu. Dan ini bukan berarti dilarang pakai pembantu, ya. Nabi SAW sedang menyampaikan wahyu kepada mereka berdua, Ali dan Fatimah radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi di rumah Nabi SAW ada pembantu, bahkan di setiap istri-istri beliau ada pembantu. Setiap istri ada satu pembantu, ya, yang membantu mereka. Aisyah, Ummu Salamah, Saudah, semuanya memiliki pembantu masing-masing. Dan itu banyak riwayat yang menjelaskan. Di antaranya riwayat Ummu Salamah, hadis Bukhari. Beliau mengatakan pernah satu kali Rasulullah SAW sedang ada di rumahku, kemudian beliau pun memegang siwak lalu memanggil-manggil pembantuku, gitu. Kemudian pembantu tersebut tidak muncul. Aku pun mendatangi kamarnya, ternyata aku temukan pembantu tersebut sedang memainkan kerikil. Lalu aku mengatakan, apakah kamu sibuk dengan kerikilmu sementara Rasulullah SAW memanggilmu? Maka dia pun segera menghadap kepada Nabi SAW, pembantu tersebut, lalu mengatakan, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu, sesungguhnya aku tidak dengar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena kisos, aku bisa mencambukmu dengan kayu siwak ini. Mestinya kamu jawab. Tidak, seperti itulah. Tapi saksi bahasan ada pembantu. Waktu Aisyah radhiyallahu anha difitnah berzina dengan Safwan,
Maka Ali bin Abi Thalib itu ditanya pendapatnya, bagaimana pendapatmu hai Ali? Kata Ali, ya Rasulullah, orang yang paling dekat dengan Aisyah ada pembantunya. Tanya, pernah nggak dilakukan? Pembantu pasti tahu apa yang dikerjakan oleh majikannya. Maka mereka pun datang dan menyanyikan pembantu tersebut, dan pembantu tersebut mengatakan, saya tidak pernah mengetahui ada kesalahan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya ada pembantu. Jadi hadis ini bukan masalah melarang pembantu, tetapi memberikan hukum, menyampaikan hukum syar'i tentang kalau orang tidak mampu, dia harus urus anaknya sendiri, rumahnya sendiri, maka dia bisa ikutkan dengan zikrullah ini. Yang kedua, dari poin kelima ini, zikir-zikir yang dibaca adalah hendaklah membaca surah Al-Fatihah dan awal surah Al-Baqarah hingga firman-Nya ayat 1 sampai ayat 5 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim faulaika humul muflihun. Dari alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi sampai wa ulaika humul muflihun. Juga ayat kursi dan penutup surah Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai akhir. Yaitu mulai dari ayat 284 sampai 286 karena ada anjuran dari Rasulullah SAW mengenai hal itu. Hadis ini diriwayatkan tentu oleh Imam Bukhari nomor 3275 dan 5040. Tentu ini banyak sekali ya. Ya, sabda Nabi SAW berhubungan dengan masalah ini. Seperti misalnya hadis yang mengatakan siapa yang membaca ayat kursi pada saat akan tidur maka dia tidak akan bisa diganggu oleh syaitan. Riwayat lain dia tidak akan bisa diganggu oleh para penyihir. Ya. Jadi memang ada hadis-hadis yang menyebutkan masalah itu, termasuk juga sama dengan 5 ayat pertama Al-Baqarah. Karena ini kan semua di Al-Baqarah ya. 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi juga di tengah-tengah Al-Baqarah. Kemudian akhir Al-Baqarah juga dibaca. Dan ini juga termasuk melindungi semua dari gangguan-gangguan syaitan. Yang ketiga di poin kelima, hendaknya doa terakhir yang dibaca saat akan tidur adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Bismika Allahumma wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Allahumma in amsakta nafsi fakfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi as-salihina min ibadik. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt faghfir li ma qaddamtu wa ma akhart wa ma asrartu wa ma alant wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant rabbi kini adabaka yawma tab'atsu ibadak. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, nomor 5045 dan juga sanadnya sahih atau disahihkan oleh Abu Dawud, dan juga ada yang merawikan yang lain-lain yang artinya dengan menyebut namamu ya Allah aku letakkan punggungku ini, dan dengan menyebut namamu pula aku mengangkatnya. Ya Allah, jika engkau mengambil jiwaku ini maka ampunilah dia, dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah ia sebagaimana pemeliharaanmu kepada hamba-hambamu yang soleh ya. Sampai sini tentu ini riwayat Imam Bukhari ya. Sampai sini adalah riwayat Imam Bukhari. Ada footnote nomor 479 di situ, nomor 7393. Lanjutannya, ya Allah sungguhnya aku serahkan jiwaku kepadamu dan aku pasrahkan urusanku kepadamu, aku sandarkan punggungku kepadamu dan aku memohon ampunanmu dan bertobat kepadamu. Aku beriman kepada kitab Al-Quran yang telah engkau turunkan dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah engkau utus. Ya, sampai sini diriwayatkan Imam Bukhari nomor 247. Kemudian lanjutannya, maka ampunilah bagiku dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang aku lakukan secara sembunyi dan yang terang-terangan, dan dosa-dosaku yang engkau lebih mengetahuinya. Engkau lah yang maha mendahulukan dan engkau lah yang maha mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan engkau. Ya Rabbku, lindungilah aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Ini termasuk doa sebenarnya gabungan 3 riwayat ya. Bagi yang belum hafal di foto saja tentunya. Umumnya orang kalau mau tidur masih pegang handphone segala macam, bisa dibaca. Ya gitu. Sekarang kan ada orang menjadikan handphone sebagai pasangannya juga. Nah, susah, tidak bisa hidup kecuali dengan dia. Gitu. Baik, yang keempat di poin kelima ini, jika terbangun di tengah-tengah tidurnya hendaklah membaca. Ini harus dihafal di luar kepala ini teman-teman sekalian. Kalau terkaget,
Baik itu kagetnya mau bangun, atau kaget saja lalu masih ngantuk mau lanjutin tidur. Pokoknya kaget, celah kaget itu gunakan baca ini. Ini luar biasa doanya. Dan dihafal. Antum sudah hafal sebenarnya. Ini bunyinya adalah, kalau dia terbangun di tengah-tengah tidurnya, hendak membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Thumma qala Allahumma ighfirli. Ya. Jadi di sini ikhwah sekalian, 3 zikir yang digabungkan, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir wala haula wala quwata illa billah. Ya. Ini semua sudah dihafal kan? Hafal enggak? Cambuk aja kalau enggak. Zikir paling gampang ini, ya. Kalau ini juga belum dihafal, la haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yuhyi wa yumitnya, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa la haula wa la quwata illa billah. Ada riwayat lain aliyil azim juga ada tambahannya. Kemudian tambah dengan satu kalimat Allahumma ighfirli. Ini kata Nabi SAW, siapa yang baca ini pada saat kaget malam hari, ya, maka diampuni semua dosanya. Semua dosanya. Kalau dia berdoa diijabah. Kalau dia sholat diterima. Hah? Luar biasa ini. Padahal zikir yang sudah kita hafal, gitu kan? Maka harus diterapkan ini teman-teman sekalian, ya. Ini kata Nabi SAW yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sekutu baginya, kepunyaannya lah segala kerajaan dan segala puji baginya. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, ya. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha besar, wala haula wala quwata illa billah, dan tidak ada dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dia membaca Allah maghfirli, ya Allah ampunilah aku. Lalu berdoa dengan doa apa saja yang ia suka, niscaya dikabulkan. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ta'ara bil lail faqala hina istaikid. Barang siapa yang terbangun kaget di malam hari, lalu dia pada saat bangun itu membaca, disebutkan dalam lafaz hadis tadi, ya, doa-doa zikir itu, thumma da'as tujibalah. Kemudian dia berdoa, niscaya dikabulkan doa-doanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 1154. Lafaz yang lebih lengkap, diampuni dosa-dosanya yang lalu, kalau dia berdoa diterima doanya, kalau dia sholat diterima sholatnya. Jika ia bangkit lalu berwudu, kemudian melakukan sholat, niscaya sholatnya diterima. Atau ia berdoa la ilaha illa anta subhanaka Allahumma astaghfiruka li dhanbi wa as'aluka rahmatak Allahumma zidni ilma wa la tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 5061 yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, aku memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, aku memohon rahmatmu, ya Allah berikanlah aku tambahan ilmu dan jangan Engkau sesatkan hatiku sesudah Engkau memberiku petunjuk, dan berilah aku rahmat darimu, sungguhnya Engkau lah yang maha pemberi. Yang keenam, hendaknya mengamalkan zikir-zikir berikut ini apabila bangun dari tidur. Tadi kan itu pada saat terkaget tidur, ada zikir sebelum tidur, ada zikir pada saat kaget, ada zikir pada saat sudah bangun, ya. Kita tutup dengan poin keenam ini tentunya dengan beberapa anjuran zikir. Hendaklah mengamalkan zikir-zikir berikut ini apabila bangun tidur. Yang pertama, apabila bangun tidur dan sebelum bangkit dari tempat tidur, hendaknya membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan hidup kami setelah Dia mematikan kami, ya, atau menghilangkan dengan tidur, dan kepadanya lah kami atau kepada Allah lah akan dikembalikan, atau kita semua akan dikembalikan. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 6312. Dan ini tadi tentu dalil hadis Bukhari ini yang sebagian ulama pegangi tentang apa yang saya jelaskan tadi di awal pertemuan, ya. Kalau orang tidur itu ruhnya bisa keluar, tapi bukan keluar seperti kalau dia meninggal. Ya, makanya di sini dikatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Alhamdulillah di ahyana, hidupkan kami ba'da ma amatana, setelah mematikan kami.
Ya, sebagaimana saya jelaskan tadi. Yang kedua, hendaknya mengarahkan pandangan matanya ke atas langit dan membaca 10 ayat terakhir dalam surah Al-Imran bila ia hendak melakukan sholat tahajud. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika aku bermalam di kediaman bibiku Maimunah, istri Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bangun pada pertengahan malam atau beberapa saat sebelumnya atau beberapa saat sesudahnya. Beliau bangun lalu mengusap mukanya dengan tangannya untuk menghilangkan rasa kantuk. Tadi saya bilang menghilangkan bekas tidur itu ya. Sunnah juga mengusap wajah. Kemudian beliau bangkit. Kemudian beliau membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Imran. Kemudian beliau bangkit menuju bejana berisi air yang digantung dan berwudu dari situ, dan beliau sempurnakan wuduknya. Setelah itu beliau sholat. Ini riwayat Bukhari nomor 183. Jadi membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Ini untuk teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya. Yang ketiga, hendaknya membaca sebanyak 4 kali doa berikut. Allahumma inni asbahtu bihamdika ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'i khalqika annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Itu tuh masuk dalam zikir pagi sebenarnya ya. Ya, Syekh Abu Bakar rahimahullah masukkan dalam zikir bangun tidur di sini. Tapi ini yang jelas sunnahnya adalah dibaca pada saat pagi. Boleh bangun tidur ataupun selepas sholat subuh. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Ya Allah, sungguhnya aku telah berada di pagi hari. Segala puji bagimu. Aku persaksikan kepadamu dan aku persaksikan para malaikat pengusung arshmu kepada seluruh dan juga seluruh malaikatmu dan segenap makhlukmu bahwasanya engkau adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain engkau dan Muhammad adalah hamba juga utusanmu. Itu tuh hadisnya kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 1 kali seperti dia sudah menyelamatkan 1/4 tubuhnya dari api neraka. Yang baca 2 kali dia seperti menyelamatkan setengah tubuhnya dari api neraka. Yang baca 3 kali dia seperti menyelamatkan 3/4 dari tubuhnya dari api neraka. Dan siapa yang baca 4 kali dia menyelamatkan seluruh tubuhnya dari api neraka. Sebab Rasulullah SAW bersabda, man qala marratan a'taqallahu rub'ahu minan nar, wa man qalaha marrataini a'taqallahu nisfa, wa man qalaha thalathan a'taqallahu thalathata arba'i, fa in qalaha arba'an a'taqahu Allahu minan nar. Barang siapa yang membaca 1 kali niscaya Allah membebaskan 1/4 jasadnya dari neraka. Barang siapa yang membacanya 2 kali niscaya Allah membebaskan setengah dirinya dari neraka. Dan barang siapa yang membacanya 3 kali niscaya Allah membebaskan 3/4 jasadnya dari neraka. Dan jika ia membaca 4 kali niscaya Allah membebaskan seluruh tubuhnya dari api neraka. Hadis ini hadisnya sanadnya sahih, diriwayatkan Abu Daud nomor 5069. Yang keempat di sini dari poin ke-6, apabila melangkahkan kaki di depan pintu untuk keluar hendaknya membaca Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya ini umumnya ulama masukkan dalam doa keluar rumah, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah menganggap ini doa begitu tinggalkan ranjang, keluar dari ruang tidur ke ruang tamu misalnya, ataupun ke tempat-tempat lain termasuk keluar rumah membaca ini. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Hadis ini tentu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad sahih. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Idza qala al-'abdu hadza kina lahu kufita wa ukita wa tanahha anhu syaitan." Apabila seorang hamba membaca zikir ini, maka dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupkan dan diberi perlindungan, dan syaitan pun berpaling darinya. Hadis ini hasan, diriwayatkan Tirmidzi nomor 3426. Dalam riwayat lain dikatakan setiap syaitan yang bertemu dengannya di jalan akan berkata pada teman-temannya, orang ini nggak bisa lagi kita goda karena dia telah diselamatkan oleh Allah. Yang kelima dan ini yang terakhir dari poin ke-6 adalah apabila meninggalkan pintu rumahnya hendaklah membaca kalau dia mau ke masjid ya pada subuh hari, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu agar aku tidak tersesat atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, atau dihina atau menghinakan ya, berbuat zalim atau dizalimi, atau bertindak bodoh atau dibodohi oleh orang lain.
Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah keluar dari rumahku melainkan pasti mengarahkan pandangannya ke langit lalu membaca. Sampai sini diriwayatkan Abu Daud nomor 5094. Bunyinya, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlam au ajhala au yujhalu alayya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar tidak tersesat atau disesatkan, terpeleset atau dipelesetkan, atau di sini menghina atau dihinakannya, berbuat zalim atau dizalimi, ataupun bertindak bodoh atau dibodohi oleh orang lain. Allahu a'lam. Baik, begitu saja teman-teman sekalian materi kita. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi pertemuan akan datang. Semoga Allah mudahkan membahas masalah bab akhlak dan juga Allah memudahkan kita mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.